Sukses butuh perjuangan. Sukses tidak datang dengan sendirinya. Untuk meraih kesuksesan, butuh doa, tenaga, pikiran, waktu, bahkan dengan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Taufik Nugroho di channel Afik Wong Sragen. Ya teman-teman, di sini saya akan membahas soal-soal TWK berhubungan dengan 35 soal TWK, tes CPNS 2021, tes P3K, dan tes sekolah kedinasan bagian yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya terkait hubungannya dengan 35 soal TWK, tes CPNS 2021, tes P3K, maupun tes sekolah kedinasan bagian pertama dan bagian kedua, nanti silahkan teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Soal yang akan kita bahas di sini adalah soal yang sesuai dengan FR atau Fit Report tes CPNS tahun yang lalu. Dan tipe soal adalah tipe soal HOTS, tipe soal terbaru. Jadi saya berharap nantinya teman-teman bisa bertambah wawasan dan ilmunya dalam menghadapi tes seleksi tahun ini, dan semoga teman-teman bisa lolos sampai ke pemberkasan akhir. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, kita persiapan dulu ya. Soal nomor 1. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima adalah A. Ikut berperan serta dalam pemerintahan. B. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. C. Menjaga nama baik bangsa dan negara. D. Membela kebenaran dan keadilan. Atau E. Menghargai karya orang lain. Ya, teman-teman di sini kan sesuai dengan sila kelima ya. Gini, kita analisa ya, jawabannya kita analisa. Jadi gini yuk. Berperan serta dalam pemerintahan. Ini berarti kan demokrasi ya, ini kan demokrasi. Kemudian musyawarah. Demokrasi, musyawarah ini termasuk sila keempat ya. Ingat ya, permusyawaratan dalam perwakilan rakyat Indonesia. Kemudian yang B, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini kan persatuan Indonesia, ini sila ketiga. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, ini juga sila ketiga. Itu ya. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini biasanya teman-teman terjebaknya di sini nih, terjebaknya sering di sini. Kalau membela kebenaran dan keadilan itu adalah sila kedua. Jadi ini membela kebenaran dan keadilan adalah sila kedua ya. Kemudian menghargai karya orang lain, nah ini baru sila kelima. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Membela kebenaran dan keadilan termasuk sikap positif yang sesuai dengan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, ini kan kata kuncinya membela kebenaran dan keadilan. Jadi langsung aja teman-teman, ini adalah sila ke-2. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Badan yang dibentuk Jepang pada tanggal 29 April 1945 adalah A. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. B. Panitia 9. C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Atau D. Panitia Perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan yang E, KNPI. Ya teman-teman, di sini kan dibentuk Jepang pada tanggal 29 April ya. Ini hafalan aja sih teman-teman. Yang nomor 3 ini hafalan saja ya. Ini hafalan saja. Ya gitu, ini hafalan saja nih. Kalau badan, ini kan kata kuncinya kan badan ya. Yang dibentuk Jepang pada tanggal 29 April. Kalau badan ya langsung ini aja. Nah ini badan juga, ini yang A, ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ini yang benar ya. Kata kunci adalah badan. Kalau yang C ini, PPKI ini dibentuk pada tanggal 9 Agustus
9 Agustus 1945. Itu aja sih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Panitia perumus yang dibentuk BPU PKI dikenal dengan Panitia 9 karena A. dibentuk tanggal 9 Mei 1945, B. beranggotakan 9 wilayah, C. mempunyai 9 misi, D. beranggotakan 9 orang, atau E. mempunyai 9 program. Ya, di sini kan Panitia perumus yang dibentuk BPU dikenal dengan PPKI atau Panitia 9 ya, karena ya ini jumlahnya anggotanya 9 orang. Gitu aja sih, anggota 9 orang gitu ya. Maaf ya teman-teman tulisannya ini. Siapa saja? Ya, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Ini maaf tulisannya ya teman-teman, kurang bagus. Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kemudian ada A.A. Maramis, A.A. Maramis, kemudian ada Ahmad Subarjo, kemudian ada Agus Salim, kemudian ada Abi Kusno, kemudian ada Wahid Hasim, yang terakhir ada Kahar Muzakar. Itu ya, ini jumlahnya adalah ini 1. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta 2, Muhammad Yamin 3, Ahmad Maramis 4, Ahmad Subarjo 5, Agus Salim 6, Abi Kusno 7, Wahid Hasim 8, Kahar Muzakar 9 ya. Jadi dikenal dengan Panitia 9 karena anggotanya 9 orang ya. Jadi ini teman-teman ini wajib dihafal nih. Tes kemarin, tes CPNS itu sama yang tes masuk STAN kemarin juga keluar. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari A. Dasar-Sila Bandung, B. Piagam Jakarta, C. Akta Kemerdekaan, D. Naskah proklamasi, atau E. hasil kesepakatan tokoh-tokoh perjuangan ya. Di sini kan kata kuncinya nih ya. Naskah pembukaan UUD 45 diambil dari ini yang teman-teman. Yang B ini ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini ya. Jakarta Charter ini anggotanya ya Panitia 9 tadi. Anggotanya Panitia 9 tadi. Panitia 9 itu ya. Ini hafalan saja ya teman-teman. Ini hafalan saja. Ya, hafalan saja ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Seorang pejabat menjadi pegiat anti korupsi. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Suka bekerja keras. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima adalah kecuali nomor A12, B123, C24, D5 atau E4 ya teman-teman. Di sini kan pertanyaannya kan sesuai sila kelima, kecuali ya berarti kan yang bukan sila kelima. Yuk kita analisa ya. Yang pertama, menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghormati, menghargai orang lain ini sila kelima, itu ya. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ingat ya, ini sering keluar ini kebenaran keadilan ini sila kedua ya. Jangan terjebak ya. Kemudian seorang pejabat menjadi pegiat anti korupsi. Jelas, anti korupsi adalah tindakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya, ini sila kelima. Kemudian 4, memajukan program demi persatuan dan kesatuan. Jelas, ini sila ketiga. Kemudian suka bekerja keras ya, ingat ya. Suka bekerja keras ini adalah sila kelima. Bukan? Yang ditanyakan sila kelima kecuali, berarti kan yang bukan sila kelima berarti yang ini ya. Yang ini 2,
Ini yang nomor 2 dan nomor 4 ini. Berarti yang ini kan, yang nomor 2 ini sama yang nomor 4 ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tidak ingin menjadi anggota teroris. 2. Ikut serta dalam kegiatan pemilu. 3. Mementingkan kepentingan bersama. 4. Mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan sara. 5. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila keempat adalah A235, B134, C345, D125 atau E123. Ya teman-teman, di sini kan yang ditanyakan pengamalan sila keempat ya. Ingat ya, sila keempat di sini adalah kata kuncinya adalah musyawarah gitu ya. Musyawarah, kemudian organisasi, kemudian ada demokrasi. Nah, ini adalah kata kuncinya ya, sila keempat ini. Ini sila keempat. Oke, yuk kita analisa jawabannya. Tidak ingin menjadi anggota teroris. Anggota teroris kan berarti kan dia membantai manusia. Berarti ini kan misi kemanusiaan. Ini kan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan berarti kan kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Berarti ini sila kedua. Itu aja. Ikut serta dalam kegiatan pemilu, jelas pemilu kan termasuk musyawarah organisasi. Ini sila keempat. Kemudian mementingkan kepentingan bersama, jelas kepentingan bersama ini kan musyawarah dan organisasi kan lingkupnya. Kepentingan bersama di sini adalah sila keempat. Mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan sara, berarti kan tanpa membedakan sara berarti kan misi kemanusiaan kan. Nah, ini misi kemanusiaan juga. Misi kemanusiaan. Berarti sila kedua gitu ya. Kemudian mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Ingat ya, kedudukan yang sama di sini dalam artian memiliki hak demokrasi dan musyawarah yang sama, kedudukan yang sama. Ini juga sila keempat. Gitu ya. Kalau ada kata-kata kedudukan yang sama, itu menjurus pada ke hak-hak demokrasi warga negara. Jadi sila keempat. Jadi jawabannya adalah yang ini teman-teman. Yang poin 2, 3, sama 5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Yang termasuk pengamalan dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ialah A. Meratakan keadilan tanpa memandang status dan kepentingan. B. Malas berpikir untuk mencari solusi dari masalah-masalah masyarakat. C. Membiarkan anak yatim yang sedang kelaparan. D. Tidak mau menolong orang lain yang kesusahan dengan alasan tidak mengenalnya. Atau E. Hanya memberi bantuan kepada keluarganya saja. Ya teman-teman, di sini kan sesuai ya ini termasuk pengamalan dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua kan. Yuk kita analisa jawabannya. Yang A. Meratakan keadilan tanpa memandangi, kata kuncinya tanpa memandang status, berarti kan tanpa memandang sara kan ini. Nah, ini tanpa memandang sara kan, berarti ini masuk ke sila kedua. Gitu ya. Kemudian yang B, malas berpikir untuk mencari solusi dari masalah masyarakat. Kan malas berpikir berarti ini kan tidak sesuai, kan bertentangan. Ini kan bertentangan sila kedua gitu ya. Kemudian membiarkan anak yatim yang sedang kelaparan, membiarkan berarti kan bertentangan kan. Ini bertentangan sila kedua. Kemudian yang D, tidak mau menolong orang lain yang kesusahan dengan alasan tidak mengenalnya. Tidak mau menolong berarti kan ini juga bertentangan kan. Ini bertentangan sila kedua. Kemudian yang E, hanya memberi bantuan kepada keluarganya saja. Hanya, ini berarti kan juga tidak kan. Berarti kan juga bertentangan sila kedua. Ini kan yang ditanyakan termasuk pengamalan dari Pancasila yang terbunyi
kemanusiaan adil dan beradab kan, yang masuk sila kedua adalah yang ini, yang opsi yang ini, yang A ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggunakan produk dalam negeri. 2. Rela berkorban demi bangsa dan ulangi. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggunakan produk dalam negeri. 2. Rela berkorban demi bangsa Indonesia. 3. Mengutamakan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama. 4. Tidak membeda-bedakan sesama berdasarkan suku, ras, agama. 5. Membela hak dan kewajiban. Pernyataan di atas yang merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua adalah A 2 dan 4, B 2 saja, C 4 dan 5, D 2, 4 dan 5, atau E 2 dan 5. Yuk, kita analisa ya, sesuai dengan sila kedua, berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk, nomor 1, menggunakan produk dalam negeri. Ini kan cinta tanah air kan, berarti masuk ke Persatuan Indonesia. Ini sila ketiga. Ya, ini sila ketiga. Ini kan cinta tanah air. Cinta tanah air. Itu ya. Rela berkorban demi bangsa Indonesia. Rela berkorban. Jelas ini cinta tanah air juga. Ini sila ketiga. Ya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama. Kepentingan negara berarti kan cinta tanah air kan. Jelas ini juga masuk sila ketiga. Kemudian tidak membeda-bedakan sama berdasar suku, ras, agama. Jelas ini sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, membela hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini adalah sila kedua juga. Hak dan kewajiban. Ingat ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, sesuai sila kedua yang poin ini. Poin 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah A. Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain. B. Toleransi dalam kehidupan beragama. C. Melaksanakan hasil keputusan bersama. D. Tidak ingin menjadi anggota teroris. Atau E. Ikut serta dalam pemilihan umum. Ya, yang ditanyakan adalah sesuai pengamalan sila ketiga ya. Berarti Persatuan Indonesia atau yuk, yang A ini mengakui dan menghargai keberadaan orang lain. Keberadaan orang lain berarti kan ini kan misi kemanusiaan ya. Ini misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Berarti kan kalau misi kemanusiaan kan berarti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian toleransi dalam kehidupan beragama. Ini kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini kata kuncinya beragama, ini kata kuncinya. Sila pertama. Kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama. Ingat, musyawarah organisasi demokrasi itu masuk sila keempat gitu ya. 4 ini adalah musyawarah, kemudian demokrasi, kemudian ada organisasi. Ini masuk sila keempat gitu ya. Kemudian tidak ingin menjadi anggota teroris. Jelas anggota teroris kan merusak persatuan dan kesatuan. Berarti ini sesuai atau melanggar sila ketiga. Yang ke E ini ikut serta dalam pemilu. Jelas pemilu kan musyawarah, demokrasi juga kan. Berarti ini sila keempat. Yang ditanyakan contoh dari pengalaman nilai Pancasila sila ketiga toh. Berarti yang ini, yang poin ini, yang D ini ya. Nah, yang D ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 11. 1. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Gerakan anti korupsi. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Suka bekerja keras. Yuk. Pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila kelima adalah A123, B125, C135, D345, atau E45. Yuk. Ini kan sesuai sila kelima, berarti keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk. Yang nomor 1, menghormati dan menghargai hak orang lain. Ingat ya, menghormati dan menghargai hak orang lain ini adalah sila kelima. Berarti dia kan berkeadilan sosial kan, karena menghormati dan menghargai hak orang lain. Berkeadilan sosial ini berkeadilan
berkeadilan sosial gitu ya. Sila kelima. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini sila kedua. Ingat ya, kebenaran dan keadilan ini sila kedua. Artinya adalah misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya. 3, gerakan anti korupsi jelas. Anti korupsi adalah untuk menghilangkan ketidakadilan sosial. Berarti ini sila kelima. Yang 4, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sila ketiga, persatuan Indonesia. 5, suka bekerja keras. Suka bekerja keras adalah untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan keadilan sosial. Bekerja keras, ini sila kelima. Itu ya. Berarti yang sesuai dengan sila kelima adalah poin ke ini 1, 3, 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12. Membiasakan bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Merupakan pengamalan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Yuk, ini kan kata kuncinya nih ya, bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berarti ini kan berkeadilan sosial kan, ini kan kegiatan sosial, gotong royong. Ini kan artinya kegiatan sosial toh. Kegiatan sosial. Berarti kan sesuai dengan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya, ini kan gotong royong ya. Kata kuncinya gotong royong. Ini kan kegiatan sosial, artinya berkeadilan sosial, gerakan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini sila kelima gitu ya. Ya udah, langsung ketemu jawabannya yang ini teman-teman. Yang E. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kita iklan dulu ya. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal nomor 13. Berikut yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua adalah A. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan, B. Memaksakan kehendak orang lain dalam kepentingan bersama, C. Menaati peraturan dan atau norma yang berlaku, D. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, atau E. Tidak suka memaksakan kehendak orang lain dalam kepentingan bersama. Yuk, kita analisa ya. Ini yang ditanyakan sila kedua, pengamalan Pancasila sila kedua. Yang A. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan jelas, ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Memaksakan kehendak orang lain dalam kepentingan bersama. Jelas ini kan tidak sesuai dengan demokrasi kan, tidak sesuai dengan demokrasi, musyawarah organisasi. Ini sila keempat, pelanggar sila keempat. Menaati peraturan atau norma yang berlaku. Peraturan atau norma yang berlaku ini kan ya demokrasi kan, demokrasi organisasi. Ini juga sila keempat. Ya ini saya tulis ya. Sila keempat itu adalah demokrasi, kemudian organisasi, kemudian ada musyawarah. Ini maaf tulisannya teman-teman. Demokrasi, organisasi, musyawarah. Peraturan norma itu kan demokrasi kan, untuk ditaati untuk semua orang kan. Jadi kan sila keempat. Yang D. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki hak dan kewajiban yang sama, jelas. Punya hak dan kewajiban yang sama itu adalah misi kemanusiaan. Berarti ini sila kedua. Yang E. Tidak suka memaksakan kehendak, berarti kan tidak berdemokrasi kan. Berarti ini sila keempat. Ya wes, ketemu nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang ini, poin ini. Punya hak dan kewajiban yang sama, ini kata kuncinya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya,
ini menghilangkan politik dinasti. Dinasti kan turun-temurun kan. Nah, berarti ya ini kan melanggar keadilan sosial. Ini melanggar ya, ini melanggar keadilan sosial. Yo wes, sudah ketemu teman-teman. Melanggar keadilan sosial berarti kan tidak sesuai dengan sila kelima. Ini bukan, 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan, 4 bukan, yang 5 ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 15. Berikut adalah perilaku yang bertentangan dengan sila kelima adalah A. Takut untuk membela kebenaran dan keadilan, B. Memaksakan kehendak kepada orang lain, C. Mencela dan menghina partai lawan yang sukses dalam pemilu, D. Memakai perhiasan yang berlebihan, E. Mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Yuk, jadi ini kan ditanyakan kan bertentangan dengan sila kelima. Berarti yang A, takut untuk membela kebenaran dan keadilan. Ingat ya, kebenaran dan keadilan ini adalah misi kemanusiaan. Kebenaran dan keadilan untuk semua orang. Misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Ini sila kedua. Ya, ini sila kedua. Memaksakan kehendak. Jelas, ini memaksakan kegiatan demokrasi musyawarah, ini sila keempat. Mencela dan menghina partai lawan yang sukses dalam pemilu. Mencela dan menghina partai lawan yang sukses dalam pemilu. Ini adalah pemilu kan musyawarah organisasi, ini sila keempat. Kemudian memakai perhiasan yang berlebihan. Ini sila kelima. Mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Berarti ini kan untuk kepentingan pribadi. Berarti kan ini kan artinya kan tidak berkemanusiaan, kan ini sila kedua. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Memakai perhiasan yang berlebihan ini tidak berkeadilan sosial, tidak berkeadilan sosial. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 16. Berikut adalah perilaku yang bertentangan dengan sila keempat adalah A. Golput dalam pemilihan umum, B. Lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, C. Terlibat tawuran antar sekolah, D. Memilih-milih dalam bergaul dan berteman, E. Menganggap rendah agama lain. Ya, bertentangan dengan sila keempat. Ingat ya, sila keempat di sini adalah musyawarah, demokrasi, kemudian ada organisasi gitu ya. Kata kuncinya sila keempat ini, musyawarah, demokrasi, organisasi. Yuk, golput dalam pemilu, jelas ini kan musyawarah demokrasi kan, jelas ini bertentangan dengan sila keempat. Lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Kepentingan pribadi berarti kan tidak berkemanusiaan kan, berarti ini sila kedua. Terlibat tawuran, jelas tawuran merusak persatuan dan kesatuan bangsa, ini sila ketiga. Kemudian memilih dalam bergaul dan berteman, jelas ini kan sara kan, ini kan sara. Sara itu sila kedua, tidak berberi kemanusiaan. Menganggap rendah agama lain, jelas bertentangan dengan kepercayaan, sila pertama. Oke, udah ketemu jawabannya yang ini ya. Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Dinda suka memilih-milih teman dalam bergaul. Sikap Dinda sangat menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Ya, ini kan memilih-milih teman bergaul, berarti kan ini sara kan? Sara kan? Ya, kalau sara masuknya melanggar sila ke-2. Gitu aja, langsung ketemu jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghormati dan menghargai hak orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Menolong tetangga yang sedang mengalami musibah. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Suka bekerja keras. Pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua adalah A123, B23, C13, D234 atau E235. Yuk kita analisa ya. Pertanyaannya adalah termasuk pengamalan Pancasila kedua. Berarti misi kemanusiaan ya. 1. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Ingat ya,
hak orang lain, ini adalah sila kelima. Berkeadilan sosial, karena menghormati dan menghargai hak orang lain ini berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial, gitu ya. Ini sila kelima. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ingat, kebenaran dan keadilan, ini sila kedua. Ini sering keluar nih, kebenaran dan keadilan. Tes CPNS kemarin keluar. Kebenaran dan keadilan sila kedua. Yuk, menolong tetangga yang sedang mengalami musibah, jelas. Ini misi kemanusiaan, ini juga sila kedua. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan, jelas. Ini sila ketiga, persatuan Indonesia. Suka bekerja keras. Suka bekerja keras adalah untuk meningkatkan taraf hidup berkeadilan sosial kan. Ini sila kelima. Itu ya. Yang ditanyakan sesuai pengamalan Pancasila sila kedua. Ya, sila kedua. Kedua ya ini ya poin 2 dan 3. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Rakyat Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tanggal A. 5 Juli 2004, B. 17 Agustus 1945, C. 10 Juli 2009, D. 17 Juli 1955, atau E. 17 April 2009 ya. Ini kan yang ditanyakan rakyat Indonesia pertama kali ya, ini pertama kali. Pemilu presiden dan wapres secara langsung pada tanggal ini, hafalan saja teman-teman. Ini sering-sering banyak baca buku aja di sini. Ini ya tipsnya ya sering baca buku gitu aja. Sering baca buku. Ini kan zamannya SBY ya, ini zamannya Pak SBY. Ini zamannya Pak Presiden Pak SBY. Yang ini teman-teman, yang 5 Juli 2004 ya. Ini sering banyak baca buku aja. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 20. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut kecuali A. DPR mengajukan rancangan undang-undang, B. DPR bersama-sama dengan pemerintah membuat APBN, C. DPR bersama-sama dengan pemerintah menetapkan undang-undang, D. DPR menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, E. bersama-sama dengan Presiden mengesahkan Perpu. Ya, di sini hafalan aja teman-teman. Ini hafalan saja ini. Prinsipnya hafalan saja. Hafalan UUD 1945 aja ini. Nah, kecuali kan. Oke, kita tengok dulu yang A. DPR mengajukan rancangan undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 20. Ini pasal 20 ayat kedua, gitu ya. Ini pasal 20 ayat 2. Kemudian yang B, DPR bersama-sama dengan pemerintah membuat APBN. Ini sesuai dengan pasal ini membuat ya, kata-katanya membuat. Kita lewati dulu, ini kata-katanya membuat soalnya. Kemudian yang C, DPR bersama-sama dengan pemerintah menetapkan undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1, gitu ya. Kemudian yang D, DPR menetapkan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Ini sesuai dengan pasal 23, pasal 23 ayat 2, gitu ya. Nih 23. Kemudian yang E, bersama-sama dengan Presiden mengesahkan Perpu. Ini sesuai dengan pasal 22, pasal 22 ayat 1, gitu ya. Ini hafalan saja sih. Kita tengok yang B tadi, DPR bersama-sama dengan pemerintah membuat APBN. Ini salah teman-teman. Membuat itu salah, harusnya menetapkan ya. Bukan membuat tapi menetapkan, harusnya menetapkan APBN. Nah, ini menetapkan, bukan membuat, beda ya. Membuat dan menetapkan itu salah. Salah ini, artinya menetapkan. Nah, kalau yang D ini kan menetapkan. Menetapkan, yang benar kan menetapkan, bukan membuat. Gitu sih. Ini kan kecuali ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 21. Hak yang dimiliki DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu
yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPR dinamakan hak. A. Budget, B. Angket, C. Interpelasi, D. Bertanya, E. Melakukan penyelidikan. Ya teman-teman, ini kan kata kuncinya kan ini, hak yang dimiliki DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu ini ya. Penyelidikan ini bahasa asingnya adalah ini angket ya. Penyelidikan ini angket. Oke, kita tengok ke opsinya. A. Budget. Budget itu adalah untuk menetapkan APBN ya. Menetapkan APBN. Ini menetapkan anggaran. Budget kan anggaran, menetapkan anggaran. Menetapkan anggaran atau APBN. Ini angket ya, ini angket ini yang benar. Interpelasi itu adalah hak meminta keterangan. Hak meminta keterangan. Kepada siapa? Meminta keterangan kepada presiden. Itu aja sih teman-teman. Langsung ketemu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 22. Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan A. Anggota MK, B. Hakim MK, C. Hakim Agung, D. Mahkamah Agung, atau E. Jaksa Agung ya. Ini yang ditanyakan Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan yang ini ya teman-teman, yang Hakim Agung ya. Ini sesuai dengan pasal 24B ayat 1 gitu ya. Yowes ini tipsnya adalah ini hafalan aja ya. Ini hafalan aja ini. Sering-sering menghafal UUD ya teman-teman. Nah gitu aja sih. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 23. Hak budget adalah hak DPR untuk A. Menentukan anggaran, B. Menyusun undang-undang, C. Mengadakan penyelidikan, D. Mengajukan pertanyaan, atau E. Mengajukan hak interpelasi. Ya di sini kan hak budget kan jelas. Budget adalah anggaran ya. Namanya aja juga budget. Ini anggaran. Langsung aja ketemu teman-teman. Yang menentukan anggaran yang ini jelas. Menyusun undang-undang bukan. Mengadakan penyelidikan ini hak angket ya. Istilah asingnya hak angket. Mengajukan pertanyaan ya ini bukan juga. Mengajukan hak interpelasi ini adalah meminta keterangan. Minta keterangan kepada presiden ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 24. Memegang kuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah merupakan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 9 ayat 1, B 10, C 11, D 12, E 13 ya. Ini juga sama, ini hafalan aja ya teman-teman. Ini hafalan saja. Ini hafalan undang-undang saja ini. Gitu ya. Memegang kuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Nah, itu dengan pasal ini ya, yang sesuai dengan pasal ini ya. Pasal 10 ya. Kalau pasal 9 ayat 1 adalah tentang Presiden dan Wapres bersumpah ya. Bersumpah menurut agama dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Kemudian kalau pasal 11 ini adalah tentang presiden atas persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan seterusnya ya. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian yang pasal 12 ini adalah tentang presiden menyatakan keadaan bahaya gitu ya. Keadaan bahaya.
dan seterusnya ya. Kemudian pasal 13 ini adalah tentang presiden mengangkat duta dan konsul dan seterusnya ya teman-teman. Udah, jadi ketemu di sini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 25. Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah diadili dinamakan A. Abolisi, B. Gerasi, C. Amnesti, D. Rehabilitasi, atau E. Peninjauan kembali. Ya, di sini adalah kita ini hafalan aja ya teman-teman. Ini sering keluar juga. Ini kita sering-sering baca-baca referensi aja. Ini hafalan aja ya. Kemarin tes masuk STAN sama tes CPNS kemarin juga keluar. Untuk membatalkan tuntutan pidana setelah diadili ini, kata kuncinya adalah setelah diadili ya. Ini jawabannya adalah yang amnesti ini teman-teman ya. Yang amnesti ini. Yuk, pembahasannya adalah yang C ya. Oke, ini abolisi adalah penghapusan proses hukum seorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Ya, ini kata kuncinya abolisi ini adalah ini loh. Penghapusan proses hukum, ya kan? Yang sedang berjalan ketika proses pengadilan sedang, ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya sedang atau baru akan berlangsung. Ya, ini kata kunci nih. Sedang atau baru akan berlangsung. Itu namanya abolisi, gitu ya. Kalau gerasi adalah pengampunan, namanya juga gerasi. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Ini jelas, gerasi gampang nih dimengerti. Kemudian amnesti, pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Ya, ini amnesti adalah ini. Kata kuncinya sama-sama pengampunan ya. Kalau gerasi kan pengampunan juga. Cuman di sini ada berupa perubahan, peringanan, pengurangan pidana kepada terpidana. Ada pengampunan, ada perubahan, ada berupa perubahan, ada peringanan. Kalau amnesti di sini kan cuman pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada kepala negara pada seorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Ini kan yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Atau istilahnya adalah setelah diadili kan, ini setelah diadili ini setelah diadili ya teman-teman. Kata kuncinya itu si amnesti. Pengampunan juga sama-sama dengan gerasi, cuman ini kan telah melakukan tindak pidana tertentu setelah diadili, itu ya, ini amnesti. Kemudian rehabilitasi, tindakan pemenuhan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ini akan adalah rehabilitasi. Ini kan kata kuncinya ini, untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan. Ya, ini kata kuncinya, pemulihan haknya. Ya, ini untuk dimengerti saja teman-teman. Soal nomor 26. Pejabat yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan daerahnya adalah A. Ketua DPRD, B. Sekretaris daerah, C. Bupati, D. Wali kota atau IDPD. Ya, ini kan kata kuncinya ini ya, pejabat, tugas kewajibannya membantu kepala daerah. Ibaratnya kan membantu bupati gitu kan. Dalam menyusun kebijakan daerahnya adalah, ini langsung aja teman-teman jawabannya yang ini, Sekda, sekretaris daerah atau disingkat Sekda ya. Jawabannya adalah yang B. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kita iklan dulu ya. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal nomor 27. Dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihiburkan dengan video sepasang
muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di daerah Tangerang pada tanggal 17 Juli 2019. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sepasang muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Video viral tersebut memperlihatkan bagaimana warga mengarak keliling kampung dalam keadaan setengah telanjang. Perbuatan warga tersebut merupakan bentuk persekusi yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5 ya. Yang ditanyakan adalah ini ya teman-teman. Ini kan yang kalimat pertama. Ini kan cuman bumbu-bumbu aja kan istilahnya. Ini cuman bumbu aja kan, basa-basi aja kan ini. Namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata sepasang muda menjadi korban salah satu tuduh. Ini juga kalimat kedua ini kan juga basa-basi aja, cuman bumbu-bumbu aja. Tapi intinya adalah ini. Yang ditanyakan ini inti pertanyaan adalah ini. Perbuatan warga tersebut merupakan bentuk persekusi yang bertentangan dengan Pancasila. Warga kan ini mengarak ya. Warga mengarak keliling kampung dalam keadaan setengah telanjang. Ya ini intinya itu. Perbuatan warganya ini. Nah, ini perbuatan warganya ini adalah inti pertanyaannya itu di situ. Pertanyaan, bukan tindakan asusilanya si muda-mudi itu bukan. Ini kan inti pertanyaan perbuatan warga. Warga kan mengarak keliling kampung dalam keadaan setengah telanjang kan. Jadi ini kan tidak ini kan. Jadi ini perbuatan warga itu tidak berperi kemanusiaan kan. Karena mengarak korban salah tuduh tadi kan, tidak berperi kemanusiaan, berperi kemanusiaan. Ya udah, kalau tidak berperi kemanusiaan berarti kan tidak sesuai dengan sila kedua ya. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 28. Politik dinasti Ratu Atut terjadi di pemerintahan Banten sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus dihilangkan. Menghilangkan politik dinasti merupakan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5 ya. Ini kan menghilangkan politik dinasti itu jelas tidak berkeadilan sosial kan. Ini tidak berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial jelas ya. Politik dinasti ini turun-temurun. Jadi tidak sesuai dengan sila kelima. Gitu aja teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 29. Penulisan kata baku yang tepat berikut ini adalah A. Risiko standarisasi apotik, B. Resiko standarisasi apotek, C. Risiko standarisasi apotek, D. Resiko standarisasi apotek, E. Resiko standarisasi apotik. Yuk, ini kan kata baku yang tepat ya. Ini kita bahas di sini ya. Biasanya tulisannya gini. Resiko. Resiko ini salah teman-teman. Kan kata dasarnya kan resik ya. Kata dasar resik. Resik kan. Resik itu bahasa Jawa. Artinya bersih. Ini bahasa Jawa. Jadi kalau ada kata resiko, kata dasarnya resik. Resik itu bahasa Jawa, berarti ini salah. Resiko resik, ini salah. Salah ya. Yang benar adalah ini. Risiko. Nah, ini benar. Ingat ya. Kemudian standarisasi. Ini standarisasi, ini salah. Yang benar adalah standarisasi. Disasi. Ini malah benar. Pakai D ya, standarisasi. Itu ya. Kemudian apotek. Ini apotik ini malah salah. Salah ini teman-teman, salah. Misalkan seorang apotiker, kan salah kan? Apotiker kan? Apotiker kan salah. Harusnya kan seorang apoteker. Yang benar adalah apotek. Ini benar. Contoh seorang apoteker. Nah, ini benar malah. Apoteker, bukan apotiker. Kalau apotiker ini malah salah. Apoteker ini benar. Jadi yang benar adalah ini. Risiko, standarisasi, sama apotek. Ingat ya.
Jadi jawabannya adalah yang C. Risiko standarisasi apotek. Itu ya. Soal nomor 30. Udara di Bogor terasa dingin. 2. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. 3. Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celcius. 4. Data tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di Kota Bogor. Dua kalimat mendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor A12, B23, C13, D2 dan 4 atau E3 dan 4. Yuk, ini kan yang ditanyakan dua kalimat pendapat ya. Yang satu nih, nomor 1 udara di Bogor terasa dingin, ini fakta ini fakta bukan pendapat. Kemudian kali ini, ya ini ada nih, kali ini, bla bla bla, ini adalah pendapat. 3. Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celciusnya ada data kan. Kalau ada data berarti ini fakta. Nomor 3 ini fakta ya. Ini 3 fakta. 4. Data tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di Kota Bogor. Data tingkat suhu udara ini, ya kali ini, nah ini yaitu adalah ada kata ininya ini pendapat juga. Jadi kalimat pendapat itu nomor 2 dan 4. Ya. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 31. 1. Selama Mei 2020 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. 2. Dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan sebagainya. 3. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. 4. Hal ini membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Gagasan utama paragraf di atas adalah A1, B2, C3, D4, E1, 2 ya. Ini adalah gagasan utama ya. Gagasan utama itu biasanya di awal atau di akhir kalimat. Itu pasti ya teman-teman. Di awal atau di akhir kalimat. Itu gagasan utama. Kita analisa aja. Selama Mei, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Mengumpulkan dana sumbangan ini bisa jadi nih. Cuman kan tidak spesifik untuk apa. Kemudian dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan ini. Setelah itu bahan itu disumbangkan. Hal ini membuktikan bahwa Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Berarti kan gagasan utama kan yang spesifik yang ini. Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Ya ini ketemu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 32. Di bawah ini, manakah yang merupakan kalimat efektif? A. Dalam musyawarah itu menghasilkan 5 ketetapan yang harus dilaksanakan bersama. B. Dalam pertemuan itu memutuskan bahwa Andi yang ditunjuk menjadi ketua koperasi. C. Kegagalan proyek itu karena perencanaan yang tidak baik dan pengawasan yang kurang cermat serta tanggung jawab yang kurang. D. Meskipun negara itu merupakan penghasil kopi nomor 1 dunia, tetapi harga kopi di sana sangat tinggi. E. Budi ingin menjadi juara umum di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga. Ya, kalimat efektif itu apa? Cirinya adalah kalimat yang singkat. Ya, efektif itu singkat, padat, langsung ke intinya, gitu ya. Langsung ke intinya, ke inti permasalahan. Inti permasalahan. Maaf ya teman-teman, ini tulisannya. Kalimat efektif ya kalimat yang singkat, padat, langsung ke inti permasalahan. Yuk, kita analisa. Dalam musyawarah itu menghasilkan 5 ketetapan yang harus bla 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 ini kan. Dalam musyawarah itu ada kata-kata itu. Nah, ini itu tuh bukan efektif. Harusnya kan langsung saja dalam musyawarah menghasilkan 5 ketetapan yang harus dilaksanakan bersama. Bukan dalam musyawarah itu, berarti malah tidak menjadi kalimat yang singkat padat. Dalam musyawarah itu kan juga yang B. Dalam pertemuan itu lagi toh. Ini juga bukan. Kegagalan proyek itu lagi. Ngapain dijelaskan lagi kan? Kan sudah intinya sebenarnya. Terus ditambahkan kata itu, kalimat itu, malah bukan efektif. Kegagalan proyek itu bukan kalimat efektif.
D. Meskipun negara itu lagi, bukan lagi. Yang E, Budi ingin menjadi juara umum di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga. Ini yang benar. Kenapa? Karena intinya adalah si Budi kan ingin juara, tapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga gitu kan. Jadi tidak ada kalimat atau tambahan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Seperti itu bukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 33. Pemenggalan kata transaksi dan kata saudara yang benar adalah Yuk. A. Transaksi saudara. B. Transaksi saudara. C. Transaksi saudara. D. Transaksi saudara. E. Transaksi saudara. Ya, kita bahas di sini ya. Biasanya teman-teman terjebak di sini. Kalau transaksi, nah, transaksi biasanya teman-teman terjebak di sini. Biasanya kan gini, teman-teman terjebak di sini. Transaksi. Ya, ini malah salah. Transaksi ini malah salah. Yang benar adalah gini. Yang benar adalah trans strip strip si. Ya, ini benar. Ingat ya, kalau transaksi malah salah. Yang benar adalah transaksi, benar. Kemudian saudara. Teman-teman biasanya kan gini kan. U-nya di strip lagi. Ini malah salah. Yang benar adalah strip strip Nah, ini malah yang benar. Ingat ya, hati-hati ya. Transaksi malah salah, yang benar transaksi. Saudara malah salah, yang benar saudara. Oke, kita tengok jawabannya. Ini transnya benar, aksi digandeng, ini salah. Kemudian yang B, langsung digandeng, ini salah. Transaksi digandeng lagi, salah. Transaksi ya, ini salah ini. Terus ini dipisah lagi U-nya, salah. Ini transaksi sama saudara, ini yang benar. Itu ya. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 34. Manakah yang merupakan kalimat majemuk campuran? A. Saya sedang belajar ketika ayahku pulang. B. Jika saya mendapatkan ranking 1, saya akan mendapatkan sepeda baru. C. Budi sengaja tidur siang agar dia bisa bangun pagi untuk belajar. D. Aku sedang sedih sebab orang yang aku sayangi tidak menyayangi aku. E. Ibu guru mengumumkan bahwa hari ini akan diadakan ulangan harian dan kami semua sangat kaget. Ya, di sini teman-teman, ini saya kasih tips ya. Kalimat majemuk campuran itu ada kata penghubungnya adalah bahwa. Kata penghubung bahwa, kemudian ada kata penghubung dan. Ini adalah tipsnya teman-teman. Ini adalah tips ya. Ada kata-kata penghubung bahwa dan. Saya sedang belajar ketika ayah pulang. Ketika ayah pulang bukan. Jika saya mendapatkan ranking 1, saya akan mendapatkan sepeda baru, ini bukan. Budi sengaja tidur siang agar, ini juga bukan. Aku sedang sedih sebab, bukan. Ibu guru mengumumkan bahwa hari ini akan diadakan ulangan harian dan ini teman-teman udah ketemu gitu ya. Tipsnya adalah ada kata bahwa dan ada kata penghubung dan. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 35. Penulisan kata serapan berikut yang benar adalah penyanyi itu dapat melantunkan ada 3 oktav. B. Satcharin adalah pemanis buatan yang dapat menggantikan gula. C. Pompa air hidrolik banyak digunakan di daerah dataran tinggi. D. Cita-citanya menjadi ahli teknologi didukung oleh orang tuanya. E. Orang yang kekurangan hemoglobin wajahnya pucat. Ini kan kata serapan yang benar. Oktav ini salah teman-teman. Harusnya yang benar adalah ini. F-nya 1 aja. Oktav. Kalau F-nya 2 ini salah. Ya. Kemudian satcharin juga salah. Yang benar adalah sakarin. Biasa aja sakarin. Bukan satcharin. Itu salah. Yang benar sakarin. Kemudian pompa air hidrolik. Ya, ini biasanya jebakan ini. Hidrolik itu salah teman-teman.
Ini kata serapan yang salah. Harusnya adalah tulisannya adalah segini, hidraulik. Pakai U ya, hidraulik. Hidraulik ini benar. Kalau hidrolik yang di jawaban hidrolik ini malah salah. Nah, ini malah salah. Harusnya pakai U ini benar nih. Hidraulik, itu ya. Kemudian teknologi ini pakai H, yang benar adalah teknologi, bukan pakai A tapi pakai K ya. Ini juga salah nih, pakai H. Kemudian hemoglobin, ini sudah ini benar nih. Ini sudah kata serapan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan salam sukses. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan tambahan informasi. Dan jika dirasa informasi ini menarik, silahkan di-like. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Dan terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.